Halo, perkenalkan nama lengkap saya Margareta Gerta Ayu Ningsi, biasa disapa Ningsi. Saya sekarang mahasiswi program studi ilmu komunikasi di Universitas Nusa Nipah. Senang bertemu teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Arjana Bibawar. Saya berasal dari Kota Baru Ende. Saya lahir di Lokalande 31 Januari 2007. Sekarang saya kelas 12 di Sekolah SMAK Santa Maria Monte Carmelo. Oke, jadi nama saya Putri Ninusari, asal saya dari Bajawa. Saya lahir di Gurusina tanggal 23 Januari 2007. Sekarang saya pelajar, duduk di kelas 12 SMA. Di SMAK Santa Maria Monte Carmelo. Kalau Bapak sih untuk satu kata, menurut saya, Bapak keren. Itu saja. Soalnya saya tidak terlalu dekat dengan Bapak. Bapak itu pahlawan. Kenapa pahlawan? Karena kalau pahlawan kan ada sisi kerasnya dan sisi lembutnya. Nah, itu Bapak saya. Bapak saya itu keras, tapi di samping itu dia juga ada sisi lembutnya. Dia benar-benar menjadi contoh untuk saya. Contoh untuk apa? Contoh untuk menjadi seorang pemimpin. Gimana ya? Aduh, kalau saya melihat saya punya bapak di rumah itu, kayak punya banyak masalah, tapi bapak tidak seberisik anak-anaknya tuh kan. Gimana ya? Dia adalah orang yang sangat kuat, definisi pahlawan yang sesungguhnya, dan kayak benar seorang bilang cinta pertamanya anak perempuan itu dia bapak, dan saya merasakan itu di bapak sendiri. Mama itu segalanya. Mama itu mutiara, mama itu bidadari, mama itu malaikat. Pokoknya mama itu segalanya. Susah dideskripsikannya. Meskipun mama itu cerewet, tapi mama adalah orang yang paling mengerti saya di dunia. Itu saja. Kalau Mama ya, menurut saya Mama tuh baik, pelawan saya, terus orang yang paling mengerti saya, yang paling saya sayang. Itu Mama saya. Kalau Mama kayak, kalau Mama tuh kayak, kalau rasanya tuh kalau tidak ada Mama tuh macam kayak dunia akan tidak baik-baik saja. Kalau saya tanpa saya punya Mama, mungkin saya tidak akan seceria ini mungkin. Jadi untuk menggambarkan sama Mama itu, sama Mama orangnya sangat-sangat sabar. Dia kuat sekali. Walaupun banyak orang kayak ya begitu ataupun keluarga sendiri, tapi sama Mama sangat-sangat kuat, dan saya pengen seperti saya punya Mama. Ada dua, waktu tahu Opa meninggal dengan waktu tahu Mama sakit. Terus waktu itu saya sempat disuruh Bapak untuk jaga Mama dan berhenti sekolah dulu. Itu di saat itu. Iya. Karena di situ saya benar-benar saya sedih, syok dengan Mama yang sakit. Terus saya bimbang, di saat saya sedih sekali, saya bimbang karena saya harus memilih antara sekolah saya, teman-teman saya, dan keluarga saya. Mungkin pada saat Bapak sakit yang awal-awal stroke, itu saya rasa kayak, aduh, kalau sama Bapak kenapa-napa bagaimana dengan kami nanti? Itu sih yang titik terendah pada saat Bapak sakit. 18 tahun saya hidup ini,
saat yang paling bahagia itu waktu saya tahu kalau mama tuh bisa lolos dari kemo. Saya tahu waktu mama dinyatakan sembuh meskipun dengan perawatan sedikit-sedikit lagi dari dokter. Saya bahagia sekali, saya bahagia sekali waktu itu. Itu yang lain tidak ada. Meskipun waktu saya juara tidak sebahagia itu. Tidak sebahagia waktu tahu mama bisa lewati kemo. Karena saya tahu mama tuh bagaimana mama melewati kemo, rasa sakit yang mama alami waktu itu. Karena saya benar-benar ada di samping mama waktu itu. Bagaimana mama mau menyerah. Bagaimana mau menyerah waktu itu. Terus mama bilang, tidak, saya harus kuat untuk sama anak-anak. Karena sama anak-anak sudah berkorban. Terus pada saat bilang, mama kemo sudah selesai. Itu senang sekali. Saya rasa semuanya bahagia sih. Tapi kalau yang paling bahagia tuh saat kami sekeluarga tuh berkumpul sama-sama di rumah. Pada saat pas pulang libur semua berkumpul, kakak saya, adik saya, mama saya, bapak saya berkumpul di rumah. Terus omong-omong, main gila sedikit walaupun sama-sama cuek kalau omong, itu hal yang paling membahagiakan. Momen terbaik dalam hidupnya saya mungkin semenjak saya kenal film. Iya sih, itu adalah momen terbaik karena saya rasa saya bertemu dengan orang-orang yang baik juga. Dulunya tuh kayak saya punya hidup hanya sekedar datang, pergi. Tapi semenjak saya kenal film, terus kenal orang-orang yang baik di sekitar saya, jadi hidup tuh kayak lebih seru saja. Dan saya suka tantangan. Jadi saya rasa itu lebih seru sih. Dan itu adalah momen terbaiknya saya. Saya pengen jadi sutradara. Saya pengen jadi sutradara. Itu adalah mimpi atau cita-cita yang sangat saya impikan ya teman-teman. Kayak saya pengen jadi, entahlah, pokoknya saya pengen jadi sutradara. Padahal sebenarnya saya juga sudah berperan sebagai itu sedikit-sedikit di beberapa film pendek. Tapi saya pengen lebih dari itu. Misalkan kayak Hanung. Kalau mimpi terbesar saya ingin mendapatkan pekerjaan dan gaji yang besar supaya saya bisa membelikan apa yang setiap adik mau, terus setiap kakak mau, sebab mau, semua mau. Itu saja keinginan saya. Sama membelikan apa yang mereka mau, terus mereka minta ke saya akan mengabulkannya. Itu saya. Mimpi terbesar saya adalah membawa orang tua saya ke luar negeri. Karena dari kecil, mama saya itu selalu menginginkan satu orang anaknya untuk bisa ke luar negeri supaya dia juga bisa ke luar negeri. Jadi mimpi saya dari kecil tuh hanya semoga saya bisa bawa orang tua saya ke luar negeri dengan uang saya sendiri. Sejujurnya tidak ada yang menarik dari saya. Jadi kalau untuk cinta kayak tidak, tapi saya mencintai diri saya yang tidak bisa membenci orang. Apapun dia jahat ke saya, mau kata saya, tapi saya tidak bisa benci. Itu yang saya cintai dalam diri saya. Sangat menyayangi diri sendiri, tapi kadang kayak ada saja perbuatan yang akhirnya membuat saya tuh ternyata saya tidak menghargai saya punya diri sendiri. Saya sering kayak insecure juga, dan sebenarnya itu sesuatu yang salah karena saya tidak menghargai saya punya diri. Harusnya saya bisa lebih bersyukur, tetapi ada saja di beberapa kesempatan saya rasa saya gagal. Terus saya tidak mencintai saya punya diri. Saya selalu menjelek-jelekan saya punya diri sendiri. Padahal sebenarnya orang lain, ada banyak orang yang pengen seperti saya, tapi saya memilih untuk tidak mensyukuri itu, dan itu adalah sesuatu yang salah.
Dulu saya sering insecure. Insecure kan tanda kayak kita kurang bersyukur. Tapi semakin kesini, saya semakin bersyukur. Saya semakin mencintai diri sendiri. Saya mencintai saya karena saya sosok yang ceria. Saya suka semua yang ada di diri saya. Semuanya tidak secara khusus yang mana tidak, semuanya saya suka dalam diri saya. Kasih dan sayang tuh menurut saya tuh saat kita melihat orang yang kita sayang dan cintai itu bahagia, itu adalah kasih sayang yang paling indah menurut saya. Kasih sayang adalah bentuk cinta yang diekspresikan seseorang kepada orang lain, baik itu orang yang dia cintai maupun orang yang tidak dia cintai. Penting dan tidak, saya rasa saya tidak tahu. Menurut saya biasa saja itu hari, karena saya tidak pernah merayakan hari-hari yang spesial dalam hidup. Karena tidak pernah. Ulang tahun mungkin di asrama dulu baru saya raya. Kalau di rumah tidak pernah. Tidak pernah. Kalau di sekolah iya. Tapi saya lupa. Tapi palingan hanya ucap. Valentine hari kasih sayang. Karena ya hari kasih sayang. Kalau menurut saya tidak penting sih. Ini menurut saya, tapi tahu lagi untuk beberapa orang di luar sana mungkin menganggap Valentine itu sangat penting, tapi kayak untuk saya tuh ya tidak penting-penting amat sih. Kayak ya sudah sekedar mengucapkan selamat hari Valentine, sudah begitu, tidak yang terlalu penting-penting sekali. Sejauh ini saya belum pernah mengucapkan Happy Valentine untuk pacar saya. Yap. Saya hanya mengucapkan Happy Valentine kepada teman-teman saya dan keluarga saya. Tidak pernah ke pacar saya. Jujur. Belum pernah merayakan Valentine. Saya merayakan Valentine, tapi bukan dengan pacar saya, dengan teman-teman saya. Ya jujur, selama bertahun-tahun saya hidup, kami tidak seperti itu. Dan saya juga anaknya tuh gengsian guys. Jadi saya tidak biasa untuk bilang selamat hari Valentine orang tua atau apa, tapi lebih kayak menunjukkan lewat kayak tindakan sih saya. Ya kayak gitu sih. Saya rasa monoton. Karena ya seperti biasa, seperti pada umumnya kami di sekolah dengan teman-teman tukar coklat, ucap Happy Valentine, terus tukar kartu Valentine. Tidak ada yang luar biasa daripada itu. Saya pernah orang kasih putus pas hari Valentine. Jadi mungkin itu yang bikin saya menganggap bahwa Valentine tidak terlalu penting. Entahlah. Gimana cara kasih putusnya? Kami beda sekolah waktu itu. Pacaran beda sekolah. Terus kayak kan di sekolahnya kami sedang merayakan hari Valentine, jadi semua anak-anak tuh kayak pegang HP, boleh pegang HP, foto dan lain sebagainya. Terus saya juga tidak tahu, intinya Camp 2 tidak ada masalah apa-apa. Terus pas saya buka HP, saya kan kayak excited, pikirnya kayak oh pasti dia akan bilang selamat hari Valentine gini-gini. Saya excited buka HP dan ternyata dia hanya bilang kita udah putus ya. Sakit. Jadi kayak itu Valentine terburuk sepanjang masa.